Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Enterprise Arsitektur. Kami beranggotakan Sela, Elsia, Ilyas, Yuni, dan saya sendiri. Untuk itu, mohon perhatiannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami. Layanan call center Telkomsel Bandung merupakan rekanan utama dari PT Telkomsel. Strategi bisnis yang dirancang akan menjadi keuntungan buat PT Telkomsel sebagai perusahaan utama dan juga layanan call center sebagai perusahaan rekanan. Kepuasan pelanggan dan service level menjadi faktor utama keberhasilan dari perusahaan ini. PT Telkomsel memiliki strategi bisnis yang sangat baik dibandingkan dengan servis operator lain dan menyediakan layanan pelanggan 24 jam dalam 7 hari seminggu melalui GrabPari, call center, dan tiket. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai target dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, bagaimana memperbarui sistem yang sudah ada menjadi lebih baik agar keuntungan yang dibutuhkan perusahaan bisa lebih maksimal. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk membantu layanan call center Telkomsel Bandung dalam merancang infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, untuk meningkatkan performa operasional yang sedang berjalan. Yang ketiga, mempermudah user dalam kegiatan mengoperasikan sistem yang ada di perusahaan. Keempat, memastikan kelancaran user dalam mengoperasikan sistem yang berpengaruh pada keberhasilan peningkatan service level dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mempermudah user dalam mengetahui kebutuhan pelanggan dengan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi lain. Berikut adalah proses analisis perancangan ini dilakukan hanya pada sistem internal saja yang berfokus pada proses bisnis pelayanan servis terhadap lingkungan Telkomsel yang terhubung lewat call center. Sebelum ke inti permasalahan, ada baiknya kita mengenal profil perusahaan sebagai berikut. Sejak berdiri pada tahun 1995, Telkomsel secara konsisten melayani menghadirkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan terluas di Indonesia. Visi Telkomsel menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia yang terpercaya. Misinya memberikan layanan dan solusi mobile digital yang melebihi ekspektasi pelanggan, memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Berikut adalah struktur organisasi dari Telkomsel. Untuk mencapai tujuan penelitian, kami menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui hasil. Berdasarkan kuesioner yang sebelumnya telah kami buat, terlihat analisis atau hasil analisis SWOT di mana strength atau kekuatan dari layanan call center Telkomsel terletak pada aplikasi pusat yang terintegrasi dengan regional secara baik. Telkomsel juga mempunyai DC dengan lokasi di titik strategis dan mudah dijangkau, memiliki database yang bagus yang sudah improve on Exadata Oracle, mempunyai NTOC untuk reminder task untuk para PIC aplikasi, dan selalu upgrade sistem baru dan menggunakan aplikasi yang latest stable. Semua faktor ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi layanan call center Telkomsel untuk bisa bersaing dengan kompetitor lain. Adanya beberapa weakness atau kelemahan yang berhasil dianalisa dari lingkungan internal bisnis yang dapat diantisipasi sejak dini oleh layanan call center Telkomsel supaya tidak menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Opportunities dan threat, yaitu kesempatan dan ancaman yang didapat dari hasil analisis, itu juga teridentifikasi dari lingkungan eksternal bisnis. Juga harus bisa disikapi oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya agar kesempatan bisa didapat oleh perusahaan dengan mengantisipasi sejak dini adanya ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Aktivitas utama perusahaan berhubungan dengan pelayanan akan kebutuhan pelanggan, di mana kami menggunakan data-data seperti master data pelanggan, master data karyawan, master data dari aplikasi CRM, master data quality control. Adapun aktivitas pendukung perusahaan, yaitu aktivitas pendukung perusahaan yang menangani data-data yang berhubungan dengan pengolahan data perusahaan di luar pelayanan pelanggan. Contohnya seperti laporan finansial perusahaan, kepegawaian, payroll atau gaji, serta administrasi perusahaan. Bagian-bagian yang menggunakan sistem ini ada 5. Yang pertama, Caroline Officer sebagai user utama, kemudian ada team leader, ada supervisor, kemudian ada HRD atau bagian SDM, dan yang terakhir itu adalah bagian admin dan keuangan. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur network dan perangkat-perangkat yang terdapat pada infrastruktur kami. Untuk lebih jelasnya mungkin di sini ada hardware, HP, Xalogy,
basic, Exadata, HP, Exalogic. Operating sistemnya ada Linux, ada Solaris. Terus aplikasinya ada Tomcat, ada Oracle Suite, ada WebLogic, WebSpeed, Web Center Portal, dan lain-lain. Mungkin kurang lebih seperti ini. Untuk topologi networknya, di sini ada cloud. Dalam artian mungkin HTTP dari VPN masuk ke cloud, VPN nanti ada F5 untuk ngebagi data, traffic datanya. Selain itu kita punya DNZ. Terus selain itu juga kita punya server local farm untuk di elemen network masing-masing unit. Selain itu, di sini juga kita dapat melihat banyak sekali LB yang ngebagi traffic ke mesin-mesin aplikasi yang ada di Telkomsel. Nah, di sini ada entitas bisnis dan entitas data. Ini ada customer, intimasi, maintenance service, telemarketing produk, rangkaian SDM dan umum, lalu keuangan. Entitas datanya ada tim admin, tim agent, approver, jadwal approver, SMS survei, dan service level. Nah, untuk maintenance service, kita ada tim service, eskalasi, dan laporan maintenance. Untuk telemarketing produk, ada tim marketing, daftar produk, target penjualan, dan laporan penjualan. Bagian HR, recruitment, absensi, dan cuti, payroll, dan konsumsi. Lalu ada keuangan, bagian keuangan, laporan tahunan, dan laporan keuangan tahunan. Next, kita ada diagram teknologi pelangkat DBMS networking. Di sini ada Windows XP, Windows 7, Linux, Microsoft Excel, Oracle, dan PHP MyAdmin. Internet, local network, Callmaster, CPI, Toolkit. Nah, di sini ada CEO, Customer Office, terus ada Sales Support, ada QC, ada Team Leader, ada IT, ada BO. Mungkin semuanya menggunakan hampir semua elemen ini menggunakan Windows 7. Untuk Excel hampir semua juga, internet, local network, dan selain itu mungkin hanya dibutuhkan oleh beberapa elemen tertentu. Kandidat aplikasi berdasarkan aplikasi portofolio dapat digambarkan sebagai berikut. Terbagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama, strategi aplikasi. Kuadran kedua, key application. 3, kuadran ketiga, support application. Keempat, dan yang terakhir, high potential application. Berdasarkan aplikasi portfolio dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. 1. Berdasarkan tabel dapat diidentifikasikan 15 aplikasi yang mendukung fungsi bisnis organisasi. 3 aplikasi yang sudah ada, 5 aplikasi dalam proses pengembangan, 3 aplikasi yang direncanakan, 4 yang potensi untuk dikembangkan. Kandidat aplikasi yang muncul tetapi belum ada dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi bisnis. Fungsi bisnis, customer intimacy, kandidat aplikasinya pembuatan jadwal approval, monitoring service level, PK facilitator survei, terus maintenance service-nya ada jadwal maintenance, telemarketing produknya, strategi pemasaran produk, monitoring evaluasi strategi pemasaran produk, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja. Bagian SDM dan umum, pembuatan jadwal rekrutmen, lalu laporan keuangan. Lalu di sini ada 4 tahap yang menjadi prioritas urutan dan status saat ini. Strategi pemasaran produk, monitoring dan evaluasi strategi pemasaran produk, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja saat ini sedang dalam proses pengembangan. Terus ada tahap 2, pembuatan jadwal approval, monitoring service level, PK hasil SMS survei yang sedang direncanakan. Terus ada tahap 3, laporan kegiatan hasil kerja, lalu pembuatan jadwal approval, PK hasil approval, potensi tidak dikembangkan. Lalu tahap 4, laporan keuangan, laporan tahunan, absensi dan cuti, payroll dan konsumsi dalam proses pengerjaan. Nah, di sini ada roadmap rencana implementasi.
tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Mungkin untuk tahap 1 dan tahap 2 seperti yang tadi dibilang ada yang dalam proses. Akan tetapi untuk yang tahap 3 bagian nomor tahap 3 itu sepertinya tidak akan dikembangkan. Tahap 1 seperti yang saya tadi sebutkan mungkin sekitar 4-12 bulan. Lalu tahap 2 4-12 bulan, tahap 3 ada beberapa yang tidak kami implement, dan tahap 4 sama mungkin sekitar 4-12 bulan. Kesimpulannya adalah dengan adanya pembaharuan dan peningkatan sistem yang sudah ada menjadi sistem yang lebih baik, maka akan menghasilkan kualitas dan keuntungan bagi perusahaan, serta bisa memaksimalkan pelayanan dan service level yang bisa memuaskan terhadap pelanggan dengan adanya perancangan sistem pada layanan kontak center Telkomsel Bandung. Diharapkan memberi kemudahan kepada user atau pengguna agar kualitas kinerja mereka meningkat. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga bisa menjadi ilmu dan manfaat untuk kita semua.